bright people, welcome back this my channel Pahayak Riwut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, apa kabarnya di tahun 2025 ini teman-teman? Di channel Pahayak Riwut kembali lagi langsung membahas sebuah ideologi yang langsung berat ya untuk kita pikirkan. Dan apa itu? Ya tentu saja ini kita bisa mempelajarinya ya, tapi kita tidak bisa menerapkan di kehidupan kita, apalagi di negara kita Indonesia, karena ajaran ini sangat ekstrim ya teman-teman. Jadi ini ideologi Marxisme, jadi Marxisme, komunisme, Leninisme ya teman-teman. Nah, tidak dapat diragukan lagi bahwa Marxisme, komunisme, dan Leninisme bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu sejak pasca pemberontakan dan pengkhianatan G30 SPKI. Penyebaran Marxisme, komunisme, dan Leninisme dilarang di Indonesia ini teman-teman. Larangan penyebaran ini bersamaan dengan pembubaran dan pelarangan PKI di Indonesia. Nah, jadi dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 25/1966. Tapi untuk sebatas kepentingan studi ya, seperti yang saya bilang tadi, kajian ilmiah tentang Marxisme, komunisme, dan Leninisme ini tidak dilarang. Nah, mengapa penyebaran Marxisme, komunisme, Leninisme dilarang di Indonesia? Di manakah letak ketidaksesuaian, ketidakcocokan, dan pertentangannya? Nah, ya apalagi dengan ideologi Pancasila sekarang ya teman-teman ya. Nah, jadi pada dulu Karl Marx dan Marxisme adalah paham atau ajaran dari Karl Heinrich Marx. Nah, dia ini lahir di Trier, Kerajaan Prusia pada tanggal 5 Mei 1818. Dan dia meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 dalam usianya yang 64 tahun. Pada mulanya dia beragama Protestan, tapi kemudian menjadi ateis teman-teman. Ateis itu tidak bertuhan, yaitu anti agama. Dengan kata lain, dia penganut ateisme, paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Karya pentingnya adalah The Communist Manifesto 1848 dan Das Kapital 1864. Teman dekat dan mitra Karl Marx adalah Wilhelm Engels. Nah, keduanya dikenal sebagai pendiri dan peletak dasar komunisme modern. Teori Marx berkisar pada masalah sosial, kemasyarakatan, ekonomi, dan politik sebagai ateis. Karl Marx berpendapat bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Nah, jadi inilah pendapat kontroversial Marx yang sangat tidak enak didengar di telinga orang-orang beragama. Jadi Marx mengatakan agama hanya sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang tertindas dan terhempas. Agama hanya menjanjikan kebahagiaan semu dan khayal ya. Karena itu untuk mencapai kebahagiaan yang real dan sejati, manusia harus menghapus bayangan kebahagiaan ilusif yang diajarkan oleh agama itu. Untuk meraih kebahagiaan hakiki dan sejati, manusia harus mencampakkan khayalan-khayalan kebahagiaan yang digambarkan oleh agama masing-masing. Jadi agama harus diberantas karena merupakan candu bagi masyarakat. Nah, jadi Karl Marx ini berpendapat bahwa agama itu hanya ilusi, hayalan saja. Ada janji-janji bahwa kita memeluk agama sesuatu itu memiliki kepercayaan bahwa kita nantinya masuk surga, mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk mengatur supaya tidak tidak terjadi pemberontakan, sebagai pelipur lara, jadi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak berkuasa itu terhibur saat dia memeluk agama itu teman-teman. Nah, dengan pendapatnya ini Marx dikenal sebagai tokoh yang anti Tuhan dan anti agama. Mengenai masa sosial kemasyarakatan, Marx berteori bahwa dalam kehidupan masyarakat terjadi dialektika perjuangan kelas, yaitu konflik antara kelas pemilik modal dengan kelas rendah yang bekerja untuk memproduksi barang. Jadi Marx ini sangat kritis dengan sistem ekonomi kapitalisme yang disebut kediktatoran burjuisme yang dikelola oleh kelas orang-orang kaya. Orientasi dan tujuan utamanya adalah
memenuhi kepentingan dan keuntungan mereka. Marx meramalkan kapitalisme akan mengalami pengeroposan internal, pada akhir akan hancur dan akan digantikan oleh sistem baru, sosialisme. Nah, jadi Karl Marx berargumen di bawah payung sosialisme masyarakat akan diperintah oleh kelas pekerja atau working class, yaitu kelas yang bisa namakan kediktatoran proletariat, negara kaum pekerja atau buruh, atau demokrasi kaum pekerja. Jadi Marx yakin bahwa sosialisme pada gilirannya akan digantikan oleh masyarakat tanpa kelas yang ia namakan komunisme. Nah, masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunis atau masyarakat yang sama rasa dan sama rata, inilah yang menjadi obsesi cita-cita seorang Karl Marx. Jadi para pengkritik Marx juga mengatakan masyarakat yang dicita-citakan oleh Karl Marx itu adalah utopis dan tidak akan terwujud. Poin yang perlu dicatat di sini adalah Marxisme, komunisme, ateisme saling terkait dalam berkelindan. Karl Marx adalah pencetus Marxisme, tokoh komunis yang anti Tuhan dan anti agama. Lenin dan Leninisme. Nah, kita akan kembali ke Lenin dan Leninisme. Pembicaraan tentang Karl Marx tidak bisa dilepaskan dari nama Lenin. Lenin nama aslinya yaitu Vladimir Ilyich Ulyanov. Jadi dia lahir di Simbirsk, Kekaisaran Rusia pada tanggal 10 April 1870 dan meninggal 21 Januari 1824. Lenin terkenal sebagai tokoh komunis, politikus, dan pencipta teori politik. Lenin sangat mengagumi Karl Marx karena dia itu haluan politik Lenin bertumpu pada politik Marxis. Nah, jadi pengikut Marx tadi ya Lenin ini. Jadi Rusia ini. Lenin ikut menyumbangkan gagasan politiknya dalam mengembangkan memikirkan Marxis yang disebut Leninisme. Gabungan dan kombinasi gagasan Lenin dengan teori ekonomi Marx disebut Marxisme-Leninisme. Nah, jadi dia gabungkan ajaran Marx ini dengan dia nih. Jadi pada tahun 1893 hijrah ke Saint Petersburg. Di sini kiprah politik Lenin semakin menanjak dan naik. Ia menepati posisi sebagai tokoh senior dalam perjuangan kesetaraan kelas buruh. Dituduh telah menghasut orang banyak, Lenin ditangkap dan diasingkan selama 3 tahun ke Siberia, di mana ia menikah dengan Nazheda Krupskaya. Kemudian Lenin tinggal di London pada Mei 1908 dan memanfaatkan British Museum Reading Room untuk menulis materialisme dan empirokritisme yang berisi serangan terhadap kepalsuan reaksioner borjuis dari Leativ Bogdanov. Nah, jadi karena persoalan-persoalan politik yang membelit dirinya di dalam negeri, Lenin pernah mengasingkan diri ke Jerman, Inggris, Swiss pasca revolusi Februari 1917. Lenin kembali ke Rusia bersama dengan turunnya Tsar dan berkuasaan pemerintah sementara. Dalam kapitalismenya sebagai pemimpin fraksi Bolshevik dan Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia, ia memegang peranan kunci dalam pembinaan pergerakan revolusi 1917 yang berhasil. Penumpangan pemerintahan sementara Rusia, pendirian Rusia, sosialisi Federal Soviet Rusia. Tidak lama setelah itu Lenin melancarkan reformasi sosialis yang mencakup pengalihan hak milik atas tanah dan bangunan kepada Soviet. Pada tahun 1921 mengintroduksi kebijakan baru dengan menerapkan sistem kapitalisme negara yang mendadari dimulainya proses insurgen pemulihan keadaan perang sipil Rusia. Jadi sempatnya Marxisme, komunisme, Leninisme pernah mengalami kejayaan terutama di Uni Soviet dan Yugoslavia. Dua negara penganut dan menerapkan paham tersebut, tapi akhirnya kejayaan Marxisme dan Leninisme ini ambruk bersamaan dengan ambruknya Uni Soviet pada tahun 1991 dan disusul kemudian Yugoslavia. Jadi kedua negara ini bubar karena pergolakan politik internal. Negara yang sebelumnya tergantung dalam negara Federasi Uni Soviet dan Yugoslavia memisahkan diri dan mendeklarasikan sebagai negara-negara independen Indonesia. Jadi kolaps ya, bersamaan dengan dibubarkannya, dilarangnya pakai akibat pemberontakan dan pengkhianatannya G30S ya. Bukan hanya kolaps tetapi ideologi tersebut dinyatakan terlarang di Indonesia seperti tertuang ya di nomor 25 1966 TAP MPRR.